Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mariners, pada saat hari ini saya perkenalkan, saya Wahyu Agung Prihartanto. Sehari-hari saya bekerja di salah satu BUMN di Semarang. Latar belakang pendidikan saya adalah sekolah pelayaran tingkat 1 Nautika. Baik, nggak usah berpanjang lebar rekan-rekan Mariners semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan mengenai draft kapal. Sebuah kapal tentu dia akan bisa mendapatkan pendapatan atau penghasilan dari pengoperasian kapal itu setelah kapal itu mendapatkan muatan. Dan sudah barang tentu muatan itu nanti akan dibongkar ataupun dimuat di suatu pelabuhan. Nah, tentunya masing-masing pelabuhan itu juga mempunyai kedalaman perairannya atau lautnya ataupun sungai yang terbatas. Artinya tidak bisa serta-merta kapal ukuran berapapun itu bisa masuk di suatu pelabuhan. Nah, dengan sendirinya kapal itu sendiri pastinya akan menyesuaikan dengan kedalaman yang diizinkan masuk di pelabuhan tersebut. Nah, salah satu yang menjadi ketentuan atau persyaratan bisa memasuki ke sebuah pelabuhan yaitu draft kapal. Sebelum kita bahas lebih lengkap, ada baiknya kita mengenal istilah-istilah yang biasa kita dengar yang ada kaitannya dengan kapal atau draft kapal itu sendiri, yaitu air draft. Apa sih rekan-rekan Mariners semuanya yang dimaksud dengan air draft? Air draft yaitu bagian badan kapal yang tidak terbenam di dalam air. Diukur dari batas garis air atau waterline sampai ke ujung tiang paling tinggi yang terletak di kompas dek. Jadi kalau ada kapal itu ada garis air atau waterline namanya. Jadi batas di mana badan kapal itu masih kelihatan yang di atas permukaan air. Nah, dari situ dihitungnya sampai dengan ke bagian atas dari kapal itu sendiri yang disebut dengan kompas dek. Nah, itulah yang dimasukkan dengan air draft atau draft udara. Istilah yang berikutnya yaitu freeboard. Kalau freeboard itu dihitungnya sama, diukurnya sama, yaitu dari garis air waterline, tetapi hanya sampai di batas palka atau lambung kapal yang paling atas, yaitu yang disebutkan dengan freeboard atau definisi yang sebenarnya adalah lambung bebas atau jarak dari batas garis air sampai ke dek bagian atas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu draft itu sendiri. Draft itu adalah badan kapal yang terbenam di dalam air
jadi yang di bawah garis air, diukur dari batas garis air sampai ke lunas keel atau lunas kapal yang terletak di bagian dasar kapal. Istilah selanjutnya yang ada kaitannya dengan draft kapal yaitu yang kita sebut dengan under keel clearance atau UKC. UKC ya. Definisi harfiahnya adalah jarak bebas putar baling-baling ya sampai dengan baling-baling atau propeller. Jadi jarak bebas putar baling-baling dikurangi baling-baling atau propeller. Definisinya yaitu jarak tegak antara badan kapal yang terbawah ya, sampai dengan dasar laut. Jadi kalau sebuah kapal di air ya, di laut gitu, itu ada lunas kapal ya, bagian dasar atau bawah badan kapal tadi sampai dengan ke dasar laut ya, sampai ke dasar laut ya. Jarak itulah yang disebutkan dengan UKC atau under keel clearance. Istilah berikutnya adalah lower water spring atau boleh biasa disebutkan dengan singkatan LWS, yaitu kedudukan air terendah yang dicapai pada saat air surut dalam satu siklus pasang. Jadi definisi bebasnya itu adalah lower water spring atau LWS itu ketika kondisi pasang saat itu adalah kondisi pasang terendah atau terkecil. Nah, itu sisa air yang di dalam, kalau kita umpamakan ini satu kolam gitu ya, air itu berada di dalam kolam. Nah, ketika pasangnya itu pasang terkecil atau terendah, nah sisa airnya itu berapa ukurannya, berapa meter kalau dihitung dari atau diukur dari dasar laut tadi. Nah, itulah kurang lebih yang dimasukkan dengan LWS atau lower water spring. Tentu ini bisa kita cari, dan biasanya di tiap-tiap pelabuhan atau di tiap-tiap perairan LWS itu sudah ditetapkan oleh otoritas tempat, baik dari Pelindo maupun dari Kesah Bandaran atau KSOP ya. Itu sudah ditetapkan di titik tertentu LWS berapa, di lokasi yang lainnya LWS berapa, itu sudah ada ketetapan. Nah, LWS itu tiap tahun ya, atau maksimal itu dari dikeruk yang pertama sampai dengan dikeruk yang berikutnya itu wajib dilakukan penelitian dan survei kembali, sehingga LWS itu nanti akan bisa berubah-berubah ya, berubah-berubah dalam arti mempertahankan LWS itu di angka yang sama ya, karena kalau LWS itu semakin mengecil berarti kapal yang nanti bisa masuk ke pelabuhan tersebut tentunya juga semakin kecil, dan ini yang sangat tidak diharapkan oleh customer, karena customer tentu dia mau mendatangkan kapal dengan ukuran yang lebih besar dan lebih dalam agar muatannya yang diangkut itu semakin banyak. Nah, istilah berikutnya yaitu yang kita biasa mendengar itu dengan nama pasang surut ya, yang definisinya kurang lebihnya fluktuasi muka air laut sebagai fungsi waktu karena adanya gaya tarik benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut di bumi. Jadi pada dasarnya air laut itu dipengaruhi oleh gaya tarik bulan ya. Jadi
kalau kita simulasikan ada seperti bola begitu ya, bola yang bola itu adalah bumi. Nah, di permukaannya itu dikelilingi oleh laut ya. Nah, bumi itu kan berada di antara matahari dan bulan ya kan. Nah, pada saat terjadi gaya tarik bulan dengan bumi tadi ya, yang itu yang mengakibatkan terjadinya pasang air laut, bisa pasang naik ataupun bisa surut rendah, atau pasang tinggi ataupun bisa surut. Nah, itu dilakukan perhitungan secara matang ya, dan diambil satu kesimpulan dengan perhitungan-perhitungan yang dengan diperhatikan dari satu waktu ke waktu yang lain, dan itu mempunyai sifat yang tetap ya, dan itu dijadikan sebagai rumusan. Nah, sehingga kita setiap awal tahun biasanya itu nanti akan diterbitkan satu daftar pasang surut yang kalau di Indonesia itu dikeluarkan oleh Dinas Hidros ya, Hidros itu milik dari Angkatan Laut. Jadi itu dibuatkan daftar, itu berlaku untuk 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, itu yang dimaksud dengan pasang surut. Kemudian istilah yang berikutnya adalah squat. Squat ini kalau kita definisikan secara harfiah, yaitu proses hidrodinamika yang ditimbulkan dari kapal yang bergerak dengan cepat di perairan yang sempit, sehingga menimbulkan area pertekanan rendah dan menyebabkan permukaan lambung kapal dekat dengan permukaan dasar laut. Jadi kalau didefinisikan secara bebas, ibaratkan kita mengendarai sepeda motor ya. Itu saat kita ngegas sepeda motor ya, ngelayer atau menambah kecepatan sepeda motor kita dengan ngegas tadi ya, itu otomatis benda tersebut atau sepeda motor itu akan menekan ke bawah, tek gitu ya, menekan ke bawah. Nah kalau di darat, karena tertahan oleh daratan itu sendiri atau permukaan tanah itu, sehingga tidak nampak tekanannya itu, gaya tekanannya tidak nampak. Nah, beda hanya kalau di laut. Di kapal itu prinsipnya hampir sama dengan di contoh sepeda motor tadi. Jadi ketika kecepatannya itu digas gitu ya, itu otomatis badan kapal itu akan masuk ke bawah ya, akan mendorong ke bawah, tek gitu ya. Nah, sehingga pasti dia akan, karena dia mendorong ke bawah, sehingga akan mengurangi space ya. Katakanlah kalau dari lunas dari dasar laut sampai dengan lunas itu katakanlah 1 meter gitu misalnya ya. Nah, dengan adanya squat ini, dia akan mendorong lagi ke bawah sekitar 20 atau 30 cm. Nah, sehingga squat ini menjadi 1 meter tadi dikurangi 30 cm. Nah, itu juga harus diperhitungkan di dalam perhitungan draft kapal ini. Nah, sedangkan rumusnya yaitu squat itu jadi dirumuskan dengan 2 kali CP atau CP kali vektor kuadrat dibagi 100 dalam satuan meter. CP yaitu kepanjangan dari coefficient block.
Sementara V itu adalah kecepatan kapal. Nah, angka atau nilai dari question block masing-masing jenis kapal itu berbeda-beda dan itu sudah merupakan angka tetapan. Jadi kapal peti kemas itu ada question blocknya sendiri, kapal penumpang, kapal tanker dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimasukkan dengan squad. Nah, setelah kita mempelajari atau mengetahui atau setidaknya memahami istilah-istilah yang biasa dipergunakan dalam perhitungan draft tadi, mari sama-sama kita melakukan studi kasus ya. Contoh pada tanggal 15 Desember 2020 jam 14:12 menit ya, itu Pelindo mendapatkan email dari salah satu customer kita yaitu Pak Wahyu P Logistik dari Logistik Koordinator Semarang, yang bunyi emailnya adalah, Dear Captain Nuril, mohon informasi untuk maksimal draft di TPKS untuk keamanan sandar. Apakah draft 10 bisa dilayani? Terima kasih, PS Rekat. Nah, yang dipertanyakan adalah kalau kapalnya Pak Wahyu ini yang mau masuk ke Pelabuhan Semarang, khususnya mau sandar di TPKS, itu mempunyai draft 10, itu kira-kira kapal tersebut bisa masuk enggak? Nah, kalau bisa gimana? Kalau enggak bisa kenapa? Nah, gitu kan. Nah, tentu kita sebagai pelayan dari customer atau kita sebagai pelayan jasa, maka kita harus melakukan pendekatan-pendekatan dengan memperhitungkan berapa kira-kira draft yang aman untuk bisa dimasuki oleh kapalnya Pak Wahyu ini, yang sudah barang tentu harus dimasukkan parameter-parameter seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, mulai dari squat, kemudian pasang surut, LWS dan lain sebagainya. Nah, setelah kita coba kumpulkan data-data yang ada ya, itu tanggalnya, kemudian jamnya ya, itu nanti kita akan dapat tahu pasang air pada waktu itu, pada jam itu tuh berapa. Kita bisa lihat nanti di buku pasang surut ya. Kemudian squatnya kita juga sudah punya besarannya atau nilainya ya. Kemudian LWS-nya, nah LWS ini kita bisa lihat daftar atau data yang dirilis oleh otoritas tempat. Untuk di Pelabuhan Tanjung Mas di TPKS itu LWS-nya berapa yang bisa diizinkan untuk masuk ya. Kemudian juga kita bisa masukkan UKC ya, atau under keel clearance. Nah, UKC ini berdasarkan formulasi yang ada itu dibedakan. Ada yang UKC untuk air tawar dan ada air surut, air laut ya. Nah, itu masing-masing ada persentasenya. Nah, tinggal kita lihat kalau di Tanjung Mas berarti masuk kualifikasi air laut. Berarti dia punya UKC adalah 10% misalnya. Oke, jadi setelah kita dapatkan angka-angka tadi, baru kita masukkan dalam rumus ya. Semua parameter kita masukkan, maka kita bisa membuat simulasi seperti yang kita buatkan satu simulasi ya, berderet begitu, mulai dari draft 9 ya, draft 9,5, draft 10, draft 10,5, draft 11 dan seterusnya. Baru kita masukkan unsur-unsur atau parameter-parameter tadi, angka-angkanya ya, lalu kita jumlahkan. Nah, dari hasil simulasi ini maka didapatkan bahwa kalau
dengan perhitungan kalau kita baru menyiapkan draft dan UKC saja, di situ berarti untuk draft 10 itu belum aman ya, belum aman. Idealnya adalah draft 9,5 itu baru aman. Nah, kembali lagi karena kita sudah sedikit tahu ya parameter-parameter pendukung lainnya. Kalau 9,5 amannya, lantas 10 bagaimana? Nah, ya kita coba masukkan indikator lainnya yaitu pasang surut dan juga squat ya. Nah, ternyata setelah kita masukkan parameter-parameter tambahan tadi, maka draft 10 itu bisa aman, dengan catatan nanti LWS-nya harus besaran LWS-nya harus yang didapat adalah sebesar 11,25 ya. Jadi kita bisa jawab nanti kepada customer kita tadi bahwa draft 10 itu bisa masuk dengan catatan pasang surutnya adalah pada saat itu adalah pasang surut 0,05 ya. Kemudian minimal ya, kemudian squatnya adalah 0,30 dan LWS-nya 11,25. Nah, dari angka-angka yang kita simulasikan tadi, kalau kita bisa kasih semacam marking gitu ya, jadi ada yang mulai dari tidak aman ya, kemudian waspada dan aman. Kenapa seperti itu? Artinya kita sudah punya persiapan, kita sudah punya antisipasi, kita sudah bisa melakukan mitigasi ya. Di antaranya yang bisa kita lakukan mitigasinya yaitu bahwa kalau draft kapal itu melebihi dari 10 meter ya, lebih dari 10 meter, tentu akan ada resiko kapal tersebut kandas di alur ya. Kemudian resiko kerusakan mesin kapal itu juga mungkin terjadi karena saluran pendingin saluran pendingin mesin kapal itu nanti akan, karena terlalu dekat jaraknya dengan dasar laut, maka ada kemungkinan dia akan bukan menghisap air laut yang untuk pendingin, tapi dia akan menghisap lumpur sehingga karena lumpur yang dihisap lama-kelamaan dia bisa buntu. Nah, kalau sudah buntu, maka sistem pendinginan atau cooler itu tidak jalan sehingga bisa mengakibatkan trouble. Dan juga adanya risiko kandas jika kapal tidak berjalan di as ya. As itu artinya titik sentral ya. Kalau kita masuk ke suatu alur, biasanya kita kasih tanda di seberang sana. Nah, kita tidak boleh menyimpang dari jauh-jauh dari tanda itu. Itu artinya kita bisa sudah berjalan di as ya. Kemudian juga adanya risiko kandas jika kapal melewati alur dengan kecepatan tinggi. Nah, dan adanya risiko kandas jika kapal memaksakan masuk dengan pasang surut kurang dari 0,5 desi, dan adanya risiko alur tertutup oleh kapal akibat kapal tersebut kandas. Nah, demikian kira-kira sedikit mariners, rekan-rekan mariners yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu kalian, semoga bisa bermanfaat buat khususnya buat para praktisi dunia pelayaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.